Selamat datang kembali di channel Investor Profit. Di video kali ini saya akan membahas saham Toto atau PT Surya Toto Indonesia Tbk. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu bahkan menganalisa sahamnya, tapi nggak apa-apa, dalam video ini saya akan membahas singkat mengenai profil perusahaan, laporan keuangan terakhir, sampai valuasi harga sahamnya. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, langsung ke pembahasan. Yang pertama, profil perusahaan. PT Surya Toto Indonesia Tbk atau yang berkode saham Toto mengawali usahanya sebagai CV Surya yang bergerak di bidang penjualan material bangunan, terutama produk saniter. Kemudian pada 1968 menjadi agen penjualan resmi Toto Ltd Jepang, sebuah merek produk saniter ternama di dunia. Pada Juli 1977, menjalin usaha bersama atau joint venture dengan Toto Ltd Jepang yang kemudian berubah nama menjadi PT Surya Toto Indonesia. Pabrik produk saniter pertama mulai beroperasi pada tahun 1978 dan mulai mengekspor hasil produk saniternya ke mancanegara pada tahun 1980. Toto terus melakukan ekspansi bisnisnya seperti membangun pabrik fitting seperti keran air, shower, dan lain sebagainya pada tahun 1985. Yang kedua, melaksanakan IPO pada tahun 1990 dan dananya digunakan untuk membangun pabrik saniter baru di daerah Cikupa, Tangerang. Yang ketiga, meningkatkan bangunan pabrik fitting di Serpong, Tangerang untuk kegiatan produksi dan gudang penyimpanan hasil produksi pada tahun 2015. Di tahun yang sama, melakukan ekspansi lini produksi pabrik sistem peralatan dapur atau sistem kitchen yang baru di Pasar Kemis, Tangerang. Toto telah mengekspor produknya ke lebih dari 30 negara, antara lain Malaysia, Jepang, Amerika, Tiongkok, Australia, Singapura, dan negara lainnya. Produk yang diproduksi Toto antara lain, yang pertama saniter, contohnya kloset, tafel, urinal, bidet, dan sebagainya. Yang kedua fitting, contohnya keran, shower, dan sebagainya. Yang ketiga kitchen system, contohnya peralatan sistem dapur, lemari pakaian, kabinet, vanity, dan sebagainya. Yang keempat aksesoris, contohnya tempat tisu, tempat sabun, gantungan handuk, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai struktur kepemilikan sahamnya. Terdapat 3 pengendali utama saham Toto, yaitu yang pertama Toto Ltd Jepang dengan kepemilikan 37,90%. Yang kedua PT Multi Fortuna Sindo dengan kepemilikan 29,51%. Ketiga PT Surya Paramita Abadi dengan kepemilikan 25,05%. Dan sisanya 7,54% dimiliki oleh publik. Siapa ketiga pengendali Toto ini? Toto Ltd Jepang adalah pemilik dari brand Toto itu sendiri. Sedangkan PT Multi Fortuna Sindo dimiliki oleh keluarga Suryanto, Budiman, dan Madireja melalui berbagai perusahaan berikut. Kemudian PT Surya Paramita Abadi dimiliki oleh keluarga Andi. Toto melakukan kerjasama dengan PT Surya Pertiwi Tbk atau yang berkode saham SPTO dengan membentuk perusahaan asosiasi, yaitu yang pertama PT Surya Pertiwi Nusantara atau SPN untuk manufaktur yang memproduksi barang saniter. Toto memiliki 49%, sedangkan SPTO 51%. Yang kedua PT Surya Graha Pertiwi atau SGP yang bergerak di bidang usaha pembangunan dan pengelolaan gedung perkantoran. Toto dan SPTO masing-masing memiliki kepemilikan 50%. Selanjutnya kinerja laporan keuangan kuartal 3 2023. Total aset Toto saat ini sebesar 3,32 triliun, naik 21 miliar atau 0,65% dari kuartal 4 2022. Pos terbesar aset Toto terletak pada investasi pada entitas asosiasi sebesar 727 miliar. Pos ini naik 9 miliar atau 1,31% dari kuartal 4 2022. Investasi ini merupakan kerjasama dengan PT Surya Pertiwi Tbk atau SPTO pada PT Surya Pertiwi Nusantara (PSPN) dan PT Surya Graha Pertiwi atau SGP. Selanjutnya saya akan menyoroti pos yang mengalami penurunan atau kenaikan yang besar. Yang pertama, investasi pada obligasi. Toto berinvestasi pada obligasi negara seri FR atau fixed rate yang berkode FR0064 dan FR0087.
Kemudian yang kedua, persediaan neto toto sebesar 663 miliar yang naik 37 miliar atau 5,99% dari kuartal 4 2022. Dan yang terakhir, kas dan setara kas sebesar 236 miliar. Kas ini turun 168 miliar atau 41,50% dari kuartal 4 2022. Kenapa kas dan setara kas toto turun? Dapat dilihat pada layar bagian cash flow. Kas aktivitas operasi positif 123 miliar. Bagian ini turun 116 miliar atau 48,55% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kas aktivitas operasi turun dikarenakan menurunnya pos penerimaan dari pelanggan dan naiknya pos pembayaran kepada pemasok. Sedangkan kas aktivitas investasi minus 171 miliar yang didominasi oleh investasi obligasi sebesar 148 miliar dan pembelian aset tetap sebesar 27 miliar. Sementara itu, kas aktivitas pendanaan minus 119 miliar, itu pembayaran dividen sebesar 98 miliar dan pembayaran utang sewa sebesar 21 miliar. Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan kas dan setara kas toto merupakan hal yang kurang begitu baik atau bagus, dikarenakan menurunnya kas aktivitas operasi terutama pada pos penerimaan dari pelanggan. Walaupun ada hal yang bagus, yaitu penggunaan kas untuk investasi obligasi dan pembayaran dividen. Total liabilitas toto saat ini sebesar 943 miliar, turun 58 miliar atau 5,84% dari kuartal 4 2022. Kenapa liabilitas toto bisa turun? Dapat dilihat pada layar, walaupun liabilitas jangka panjang naik 10 miliar atau 1,89% dari kuartal 4 2022, akan tetapi liabilitas jangka pendek turun sebanyak 69 miliar atau 16,22% dari kuartal 4 2022. Liabilitas jangka pendek ini turun dikarenakan menurunnya utang usaha dan utang lain-lain. Sementara itu, total ekuitas toto saat ini sebesar 2,38 triliun, naik 80 miliar atau 3,48% dari kuartal 4 2022. Ekuitas toto ini naik karena naiknya saldo laba. Selanjutnya pendapatan dan laba. Pendapatan toto kuartal 3 tahun ini sebesar 1,54 triliun, turun 15 miliar atau 1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan laba toto kuartal 3 tahun ini sebesar 183 miliar. Laba ini turun 42,5 miliar atau 18,84% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenapa laba toto turun hampir 3 kali lipat dari turunnya pendapatan yang cuma 14 miliar? Dapat dilihat pada layar. Laba menurun banyak dikarenakan naiknya beban pokok penjualan dan beban usaha serta beban lainnya. Sebelum ke topik selanjutnya, mari kita kembali ke pendapatan toto dari mana saja pada kuartal 3 tahun ini. Terdapat 4 pos pendapatan toto berdasarkan produknya. Yang pertama, saniter yang menyumbang 673 miliar atau 43,60% dari total pendapatan. Yang kedua, fitting yang menyumbang 799 miliar atau 51,78% dari total pendapatan. Yang ketiga, peralatan sistem dapur yang menyumbang 60,9 miliar atau 3,94% dari total pendapatan. Dan yang terakhir, peralatan elektronik dan aksesoris yang menyumbang 10,4 miliar atau 0,68% dari total pendapatan. Dapat dilihat pada layar, walaupun pendapatan dari produk fitting, sistem dapur, dan elektronik meningkat 92 miliar, akan tetapi pendapatan dari produk saniter mengalami penurunan sebesar 108 miliar. Jadi dapat disimpulkan pendapatan toto didominasi oleh produk saniter dan fitting yang menyumbang 95,38% dari total pendapatan toto kuartal 3 2023. Kemudian pendapatan toto secara geografis. Pendapatan toto secara geografis didominasi dari lokal sebesar 1,24 triliun atau 80,45% dari total pendapatan toto. Pendapatan lokal ini naik 50 miliar atau 4,26% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,19 triliun. Sementara itu, pendapatan dari sisi ekspor menyumbang sebesar 301 miliar atau 19,55% dari total pendapatan toto. Pendapatan ekspor ini turun 66 miliar atau 18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 368 miliar.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan Toto secara geografis didominasi oleh lokal dan menurunnya pendapatan dikarenakan menurunnya pendapatan dari sisi ekspor. Toto menjual produknya mayoritas dilakukan oleh PT Pila Pertiwi Tbk atau SPTO sebagai agen distribusi tunggal Toto. Pada kuartal 3 tahun 2023, SPTO menjual produk Toto, saniter, dan fitting sebesar 75% dari total pendapatan Toto dari dua produk tersebut. Nominal dan persentase penjualan ini meningkat naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang ada 72% dari total pendapatan Toto. Selanjutnya mengenai dividen Toto. Dapat dilihat betulnya, dalam 6 tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai sekarang, Toto telah rutin membagikan dividen 2 kali setahun. Sedangkan pada tahun 2021 alias tahun buku 2020, Toto membagikan dividen 1 kali setahun. Padahal saat itu Toto mengalami minus laba bersih, kan tetapi tetap membagikan dividen dari sekutu labanya. Dan dalam 3 tahun terakhir Toto membagikan dividen dengan dividen payout ratio di atas 65%. Toto juga telah membagikan dividen interim 2023 pada bulan Desember kemarin dengan nominal Rp9 per lembar. Dan jika di harga Rp230 saat ini, maka dividen yield Toto sebesar 3,88%. Ini hanya dividen interimnya saja, belum nanti dividen finalnya. Kemudian yang terakhir mengenai valuasi dari PER dan PBV. Berarti ada beberapa indikator lain untuk menentukan valuasi suatu saham. Tetapi saya kali ini cuma menggunakan PER dan PBV-nya saja. Saya silahkan menganalisa sendiri. PER Toto sekarang di 8,76 kali, lebih rendah dibandingkan PER rata-rata 5 tahun terakhir, yakni di 34,3 kali. PER rendah dikarenakan menurunnya harga saham Toto walaupun laba atau EPS-nya mengalami penurunan juga. Toto pernah mengalami minus laba atau EPS pada tahun 2020 kemarin, sehingga menyebabkan PER juga minus pada histori PER-nya. Sedangkan PBV Toto sekarang di 1 kali, lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata 5 tahun terakhir lagi di 1,3 kali. PBV Toto rendah disebabkan menurunnya harga saham disertai meningkatnya ekuitas sehingga mempengaruhi book value. Alhasil, valuasi PBV-nya semakin rendah yang artinya semakin bagus. Jika dilihat dari PER yang rendah, Toto sudah termasuk kategori murah. Bahkan harga sahamnya hampir mendekati all-time low waktu COVID kemarin. Akan tetapi penurunan ini juga dibanding dengan penurunan dari sisi pendapatan dan laba yang bisa diartikan kurang begitu bagus. Sedangkan PBV-nya, Toto bisa dikatakan wajar. Nilai ekuitas saat ini sama dengan harga sahamnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, menurunnya harga saham Toto yang disertai meningkatnya ekuitas merupakan hal yang bagus. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah Toto ini sudah layak untuk dibeli atau wait and see dulu? Silahkan analisa lebih dalam dan putuskan sendiri. Dalam video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham. Oke, mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham Toto atau PT Surya atau Indonesia Tbk. Bila teman-teman ingin diskusi atau request saham yang ingin dibahas, silakan ketik saja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di pembahasan saham berikutnya.